Selamat siang, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Mohon izin menghibur. Luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun dan dirgahayu kepada TNI Angkatan Darat yang ke-72. Tepuk tangan yang luar biasa. Tidak terasa, padahal tahun kemarin baru 71. Sekarang 72 dan saya doakan tahun depan TNI Angkatan Darat menjadi 73 tahun. Luar biasa sekali. Saya akan sapa mungkin yang terhormat Direktur TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Muhammad Munib SIP. Bapak, selamat siang Bapak. Luar biasa, tadi habis dari rapat Pak ya. Saya nunggu tampil, saya nggak mau tampil kalau Bapak belum hadir, saya tadi bilang gitu. Alhamdulillah Bapak sudah hadir. Kemudian Wakil Direktur TNI Angkatan Darat, Kolonel Yohanes Dwi Prastyo. Pak Yohanes, selamat siang Bapak, dimanapun Bapak duduk silakan. Kemudian juga yang terhormat para petinggi TNI Angkatan Darat yang luar biasa yang saya cintai, dan juga Bapak Ibu undangan yang saya muliakan. Ini bangga sekali. Selama ini saya hanya mendengar dan melihat di berita bagaimana hebatnya TNI Angkatan Darat, bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan. Boleh tepuk tangan buat TNI Angkatan Darat. Karena kenapa saya bangga? Trans Papua, hutan sedemikian lebat, dengan bantuan dari TNI Angkatan Darat bisa terbangunlah jalan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Daerah-daerah perbatasan, pulau terluar, semua menjadi tertata indah. Salah satunya juga karena peran yang luar biasa dari TNI Angkatan Darat. Bahkan cetak sawah, betul Bapak ya? Kalau BI bisa cetak uang, TNI Angkatan Darat cetak sawah. Wow, uang ukurannya cuma segitu, sawah bisa berhektar-hektar. Ini lebih hebat daripada Bank Indonesia Pak. Saya dukung selalu. Makanya ini mohon maaf, mungkin saya dulu waktu lulus kuliah Pak, lulus SMA malah. Saya lulus SMA sebenarnya dulu sudah dilamar sama Kuat Pak, untuk diajak menikah Kuat. Tapi akhirnya saya pertimbangkan, saya tolak karena waktu itu Kuatnya sudah pensiun 20 tahun kalau nggak salah. Jadi saya hubungan emosional sangat dekat. Nah, kenapa saya yakin TNI Angkatan Darat ke depan akan luar biasa? Nah ini, karena di bawah kepemimpinan beliau ini, Bapak Brigjen TNI Muhammad Munib SIP, nama membawa rasa ini Pak. Saya akan sedikit membuka nama-nama yang luar biasa dari beliau-beliau ini. Muhammad Munib, kenapa nama beliau itu luar biasa? Karena nama membawa rasa Pak. Kalau saya sebut gula, kita akan membawa rasa manis. Saya sebut garam misalnya, akan membawa rasa asin. Nah, nama Bapak ini yang membawa rasa yang luar biasa. Muhammad ini cocok kalau jadi tentara, karena Muhammad, musuh hancur dilumat. Pasti luar biasa itu semangatnya. Munib, menjaga utuhnya negara Indonesia bersatu. Loh, nama membawa rasa. Pas. Pak Wadir juga gitu. Yohanes, mulyo, handar, dan gak pernah ngenes. Loh, itu singkat nama membar. Disiplin. Jadi kalau orang Jawa itu disiplin biasa, tapi kalau disiplin itu disiplin banget gitu. Disiplin. Prasetyo, prajurit yang setia pada negara. Loh, itu nama membawa rasa. Kenapa saya pakai nama Lontong? Karena itu Pak, filosofinya Lontong itu kan mengenyangkan. Jadi saya berharap kehadiran saya ini bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Saya punya anak, ini saya cerita sedikit. Saya punya anak, saya beri nama itu persis proses kelahirannya Pak. Dulu waktu istri saya mau melahirkan, itu posisi di rumah. Siang-siang di Jakarta, tahu sendiri Pak. Mau saya bawa ke rumah sakit, pakai mobil, macet di jalan. Belum sampai rumah sakit anak saya lahir. Gara-gara macet anak saya lahir. Makanya langsung saya beri nama Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jadi kalau lihat anak saya langsung ingat proses kelahirannya itu, lega gitu. Karena nama membawa rasa.
Ini bukan berarti gara-gara saya diundang seni terus singkatannya saya bikin bagus-bagus, bukan Pak. Memang semua tidak kebetulan. Ini kalau nggak percaya nih ya, yang di luar kita nih, ingat kasus kopi sianida itu Pak. Ibu-ibu ingat kasus kopi sianida? Nah, itu kenapa dulu tiap malam kita lihat sidangnya? Kenapa lama berbelit-belit sidangnya? Karena nama membawa rasa. Tersangkanya waktu itu siapa Bu? Jessica. Ibu masih ingat? Tersangkanya Jessica. Nama ini yang membawa sidang jadi berbelit-belit. Jessica. Jelas kasus ini susah diterka. Makanya prosesnya berbelit-belit. Yang jadi korban Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Karena namanya Mirna, minum racun belum pernah. Ini tidak kebetulan. Makanya memberi nama itu harus hati-hati karena nama adalah doa. Itu yang terpenting. Dan sekali lagi tepuk tangan buat pasukan yang sangat luar biasa. Saya bangga dengan seni. Dan bapak saya dulu juga tentara Pak, dinas di perbatasan juga, Cakung Bekasi situ. Dan saudara saya, kalau saudara saya yang keponakan saya sekarang dinasnya di Papua. Jadi dulu berangkat itu Sersan 2, itu sudah 7 tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah Sersan 9 ya, karena 7 tahun ya, 2 jadi tambah 9, ini luar biasa. Saya bangga sekali, makanya kenapa begitu diundang, ini mohon maaf saya bukan pamer, saya ditelepon panitia, Cak mengisi acara ulang tahun seni angkatan darat, siap, saya nggak mikir bayaran Pak, saya nggak mikir honor Bu, bener, yang mikir kan panitia, saya kan tinggal terima Bu. Nah, kalau saya ikut mikir malah saya nanti jadikan panitia repot. Itulah saking bangganya ini. Saya hadir ke sini nanti bawa pasukan juga untuk menghibur, saya akan total menghibur saking senangnya saya diundang. Ini di saat yang sama ada acara di Kementerian Keuangan, saya memilih hadir di sini Angkatan Darat. Tapi mohon maaf kalau ini nggak perlu tepuk tangan Bapak Ibu karena nggak hadir, saya nggak hadir di sana karena memang tidak diundang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama di Kementerian Keuangan ada acara gitu. Tapi saya memang bangga sekali. Nah, saya ingin cerita sedikit. Saya itu baru membuktikan bahwa seni itu seperti sekarang karena kompak. Nah, kompak itu tanpa diatur itu akan terjadi dengan sendirinya kalau memang kompak. Baru duduk lihat, bapak-bapak, ibu-ibu itu kompak. Orang kompak itu duduknya seperti ini. Tanpa ada yang mengomando, semua menghadap ke sini. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Duduknya juga seperti itu, lihat. Perhatikan Bapak Ibu nih. Yang ganteng pasti gerombol, yang ganteng, ya kan? Yang cantik ngumpul, yang cantik. Nah, yang jelek nyebar di luar. Yang jelek nyebar. Kalau benar, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul kan gitu kan. Tapi tetap kita beri semangat untuk yang mungkin merasa jelek. Tepuk tangan buat yang jelek. Harus tetap semangat. Ini walaupun Anda jelek, pesan saya, walaupun Anda jelek jangan pernah takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Wong Anda jelek kok, ya kan. Tapi itu yang penting ya. Saya punya tetangga jelek, tapi pacarnya banyak Bu. Padahal jelek tetangga saya. Oh, pacarnya banyak, jelek-jelek juga sih. Tapi saya salut tetangga saya itu, lu punya pacar cantik, punya pacar ganteng itu kan dalam hati seneng. Tapi kalau punya pacar jelek itu kan dalam hati sebenarnya menolak. Tapi tetangga saya itu bisa punya banyak pacar jelek-jelek, berarti kan bisa melawan kata hatinya. Itu berarti hatinya teguh gitu. Itu yang perlu saya salut. Dan sekali lagi luar biasa, saya ini dulu pengen jadi tentara juga karena bapak saya juga tentara. Tapi akhirnya ibu saya dulu yang mengajar meminta saya untuk kuliah lebih tinggi. Ibu saya itu orang yang paling saya hormati. Tepuk tangan buat ibu-ibu dan wanita yang hadir pada siang hari ini. Wanita itu makhluk yang paling hebat, paling luar biasa. Kalau ada laki-laki yang sombong pada wanita, itu belum tahu hakikat kehidupan Bu. Karena prinsipnya begini, menurut ilmu kedokteran, rata-rata manusia itu bisa menahan sakit itu maksimal 45 del. Itu 45 del itu rasanya sama dengan 45 tulang dalam tubuh kita patah secara bersamaan, rasanya seperti itu. Itu maksimal yang bisa ditahan oleh manusia. Tapi seorang ibu, seorang wanita saat melahirkan itu bisa menahan rasa sakit sampai 57 del.
artinya 57 tulang patah secara bersamaan. Berarti wanita itu lebih kuat, lebih hebat daripada laki-laki. Sekali lagi tepuk tangan buat ibu-ibu. Makanya saya paling bangga dengan ibu saya. Waktu saya lulus SMA, saya izin pertama kali ibu, Bu, saya mau kuliah. Ibu saya tegas, Udayana. Makanya saya nggak kuliah. Lengkapnya gini Bu, Udayana nggak usah kuliah, biayanya mahal gitu. Ya sudahlah, akhirnya ya saya cari kerja sambil, saya sempat menikah dulu, saya sempat punya anak, akhirnya saya kerja. Dulu saya kalau ditanya cita-cita Pak, ini pengen jadi apa? Saya cita-cita sederhana, pengen kaya, cuma itu saya. Pengen seperti orang terkaya di Indonesia Pak. Orangnya nggak pernah pamer. Bapak Ibu tahu orang terkaya di Indonesia saat ini? Namanya Kamidi Pak. Bukan Mukidi loh Pak ya, Kamidi. Nih kalau nggak percaya Bapak Ibu ya, nanti di Indonesia dimanapun Bapak Ibu lihat, kalau ada iklan dijual apapun, tanah ratusan hektar dijual, perusahaan dijual, apapun yang mewah, hubungi Kamidi. Nomornya aja beda-beda. Itu saking kayanya Kamidi, dijual apapun hubungi Kamidi. Itu nomor handphonenya ganti-ganti. Coba Bapak Ibu iseng di telepon gitu, dia nggak ngaku Kamidi. Ya saya Johan, pasti gitu, saya Sidik, nggak pernah, saya Kamidi gitu. Padahal jelas-jelas hubungi Kamidi, nomor handphonenya, tapi nggak pernah ngaku, nggak pernah pamer. Itulah hebatnya Kamidi. Tepuk tangan buat Kamidi. Nah, makanya saya latih dulu, jual beli sejak kecil saya latih. Makanya waktu saya cari kerja, saya keterima di sales. Ini sering saya cerita, saya sales motor Pak. Wah, saya yakin sukses, orang saya latihan jual beli sejak kecil. 3 bulan kontrak percobaan saya tanda tangan. 3 bulan saya jadi sales motor. Kerja 3 bulan nggak terasa, saya dipecat Pak. 3 bulan jadi sales motor saya dipecat gara-gara 1 motor pun nggak terjual. Bayangkan 3 bulan 1 motor pun nggak terjual. Tapi begitu saya dipecat, nganggur, belum sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Hidup ini aneh. Saya 3 bulan jadi sales, 1 motor pun nggak terjual. Tapi nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Setelah itu saya bisa jualan kulkas, jualan TV, jualan komputer, cepet banget. Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Ini berarti bakat sales saya kan tinggi sebenarnya. Makanya waktu itu tekanan ekonomi luar biasa Bu. Saya sudah punya anak, punya istri, nggak punya penghasilan. Nah, saat itulah saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang. Saya cari lagi. Ternyata kunci tertinggi kehidupan manusia adalah ikhlas dan pasrah. Itu yang tertinggi. Karena saya praktekkan betul. Ketika tekanan ekonomi tinggi, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua. Langsung beban saya turun. Ini terbukti Pak. Sampai sekarang masih terbukti kalau saya coba. Ini kalau nggak percaya silahkan dicoba Bapak. Ringan langsung. Tapi yang saya syukuri, walaupun saya ngamen gini, saya punya istri yang pintar nyari duit Pak. Ini bukan sombong Pak, istri saya pintar nyari duit. Saya nyimpen di mana aja, ketemu. Pintar nyari duit istri. Bapak yang belakang yang ketawa tuh sama istrinya Pak ya. Nggak apa-apa, itu bakat alami Pak, harus dikembangkan. Istri saya tuh saking pinternya, saya nyimpen di kaos kaki tetangga loh, ketemu. Itu hebat istri saya. Tapi saya sayang, sama istri saya itu sayangnya minta ampun. Nanti suatu saat kalau Bapak ketemu saya, Bapak Ibu ketemu saya jalan-jalan di mall sama istri, lihat, mesti saya gandeng istri. Saking sayangnya. Karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan Pak. Kawan. Sayang sama dompet itu maksudnya. Tapi benar serius, saya ini saking sayangnya. Saya kalau pulang ke rumah di dompet ada uang berapapun, saking sayangnya. Misalnya uang 1 juta di dompetnya. Pulang ketemu istri di rumah, saking sayangnya langsung saya kasih, ini 50.000. Sayang kalau dikasihkan semua. Jadi rasa sayang itu harus ada. Bener. Walaupun istri saya itu dulu saya, mohon maaf, saya dapat istri itu dulu dari lomba. Bener Pak. Saya itu apapun prestasi harus saya raih. Apapun hasil harus saya raih karena prestasi. Makanya saya dapat istri dari lomba. Saking banyaknya lomba saya lupa dulu dapat istri lomba apa. Pokoknya yang menang dapat yang cantik Pak. Saya kalah. Ya saya kan manusia biasa pernah kalah. Jadi mohon maaf istri saya itu Bu ya.
78 kilogram beratnya. Tingginya itu 150-an lah. Ibu pasti membayangkan kulkas satu pintu ya Bu ya. Ada kepalanya Bu. Itu loh, tapi saya sayang, nggak masalah, yang penting sehat. Makanya saya suruh kamu jaga makanan. Bener, saya lihat nggak ada perubahan. Makanannya dijaga, nggak boleh ada yang ngabisin, diambil sendiri. Akhirnya saya ancam Pak, kalau beratmu sampai 80 kg, saya tukar 42. Takut Pak istri saya. Ini sudah 6 bulan, tiap hari istri saya lari 4 km. Sudah 6 bulan ini. Nggak tahu sampai mana sekarang. 6 kali 4 kali 30 hari 720 km. Arahnya kemana saya nggak tahu. Itu. Tapi masih mending. 6 bulan yang lalu istri saya pamit mau ikut yoga. Saya larang. Yoga jam kerjanya nggak jelas, masa istri mau ikut yoga. Jadi bapak-bapak ini kalau istrinya ada yang pamit mau ikut yoga, tolong diselidiki dulu. Jangan sampai istri kita nanti salah pergaulan. Makanya saya larang, akhirnya lari ini. Nah, jangan ditepukin Pak, ini teman saya. Kalau nanti Bapak belum tahu prestasinya jangan ditepukin dulu. Teman saya ini nanti November. Akhir November 2017 akan dikirim ke Spanyol ya. Madrid. Ke Madrid Spanyol. Iya. Mas Tato namanya. Mewakili Indonesia akhir November 2017 akan dikirim ke Madrid Spanyol. Betul. Mudah-mudahan kita doakan Mas Tato menang. Amin. Karena mau diadu dengan banteng di sana Pak. Loh. Nyanyi Cak, wah calon dong bikin malu bawa kita. Iya. Wah ini kan kebetulan di seni TNI. Wah, oh, kamu harus tahu dong. Saya punya pengalaman ini, makanya saya merasa dekat ini karena punya pengalaman. Daftar tentara nggak diterima. Oh ya memang kamu daftar nggak diterima? Gigi rusak katanya. Oh ya nggak boleh lihat. TNI itu giginya pasti sehat. Loh, bagus. Kalau tentara itu kalau perang Cak, tembak-tembakan bukan gigit-gigitan. Kamu seneng kalau tentara mau nembak terus giginya cenut-cenut. Calon nggak tahu tentara, tahu nggak? Tentara itu ada 3 suku kata. Loh. Singkatan. Tentara. Ada artinya. Ada artinya. Tentang disiplin dan loyalitas jangan diragukan. Wah, mantap. Tanah air wilayah Kesatuan Republik Indonesia menjadi harga mati yang harus dipertahankan. Wih, mantap. Rasanya pingin naik gaji dari dulu belum pernah kesampaian. Belakangnya kok ngarep. Wow. Bener Cak, calon dong. Saya ini terus terang jujur aja kagum dengan Bapak Direktur ini. Pak Muhammad Munib. Ngefans Pak. Punya fans. Saya ngefans. Beliau ini kan buat saya bukan orang asing Cak. Oh, akrab? Bukan, beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Ya kalau itu semua tahu Pak. Saya ngefans sejak dulu Cak. Wah, hebat. saya punya cita-cita anak saya lahir, saya kasih nama Muhammad Mujib. Munib. Oh, Muhammad Munib. Saking ngefansnya sampai seperti lu. 2 bulan lahir, 2 bulan lalu lahir, langsung saya kasih nama Muhammad Munib. Wah, cita-cita tercapai Pak. Istri saya marah. Kenapa dikasih nama Muhammad Munib? Oh, istrimu nggak ngerti. Brigjen, beliau ini Brigjen, nggak tahu, istrimu kasih tahu. Anak kita kan cewek Pak. Wah, kalau ini kamu yang nekat. Nama itu kan cocok laki-laki, perempuan jangan dipaksa. Loh, nama beliau harus ada, nama cewek saya tambahi Cak. Sekarang namanya siapa? Dewi. Jadi? Dewi Muhammad Munib. Itu kalau didengar kesannya kayak bukan anakmu toh. Kayaknya Pak Muhammad Munib itu. Calon nggak tahu kenapa saya ngefans dengan beliau. Karena beliau ini figur bahagia yang pas jadi pimpinan. Wah, orang bahagia itu kelihatan seperti beliau Cak. Wah, ciri-cirinya orang bahagia gimana? Ciri orang bahagia itu mesti ya istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, bahagia. Oh, itu Pak. Kalau yang nggak bahagia, anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Itu nggak bahagia Cak. Istrinya lucu-lucu. Benar. Iya, banyak berarti lucu-lucu. 1. Lah lucu-lucu. Makanya kalau pengen bahagia nih 4 nih. Nah, 4 syarat. 4 syarat. Pertama, carilah wanita yang mandiri, syukur-syukur soleha. Loh. Hebat, pas ini. Syarat kedua, carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Cocok. Syarat ketiga, carilah wanita yang pinter ngurus anak. Weh, ya. Komplit. Keempat syaratnya. Nah, usahakan ketiga-tiganya ini jangan saling mengenal. Wah, Tok, kamu jangan, Pak,
alat tempur masih ada Pak. Silakan jadi sasaran tembakan. Calondong saya kasih tahu. Ini TNI. TNI itu ada 3 angkatan, Cak. Masing-masing punya moto. Oh iya benar. Angkatan darat itu Kartika Eka Paksi. Benar. Kalau angkatan udara, Swabwana Paksa. angkatan laut. Jalaswifa Jayamahe. Oh hebat ya. Hansip. Hansip becek ketete olo ketoro. Hansip ditanyain. Ini angkatan. Hansip juga sudah nggak ada Oh, sekarang. calon. Ciri bahagia itu memang Tapi saya kecewa, anak saya sempat saya daftarin koat. oh, Ditolak, hebat. Cak. Anak yang pertama. Anak yang pertama daftar koat belum sempat dites sudah ditolak. Loh, kenapa? Harusnya kan tes dulu. Enggak, anak bapak cowok. Kamu itu yang ngawur. Anak cowok kok didaftarin ke kuat. Bener, Harusnya kan kowau. Sama aja. Wanita kuat itu wanita, cowok ya pasti ditolak. Sembarangan. Kalau kamu melihat ibu-ibu ini cocok ya? Jadi istri tentara gitu pas mesti. Pas, isi tentara itu kan selalu siap. Oh, kalau Weh, istrimu? karyawan bank ini. Oh enak juga, pinter ngatur duit. Ngatur duit. Mas kawin minta seperangkat alat sholat. Biasa toh ya Bu ya. Seperangkat alat sholat mas kawin itu umum Bu ya, bukan cuma karyawan bank. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam berikut jamaahnya. Ribet, Cak. Pak ini istrinya jangan-jangan ikut Gavatar. Orang satu kampung mau dijadikan mas Calon kawin. dong nggak tahu sih, selesai akad nikah saja masuk kamar, Cak. Ya. Wah, teriak. Apa? Masukkan nomor PIN. Oh karyawan bank standar keamanannya tinggi. Sudah dimasukin masih teriak kok. Apalagi? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya jengkel, saya cerai. Loh kok iso? Lah ternyata ATM bersama istriku. ATM ATM bersama? bersama. Jangan-jangan saya pernah ambil uang di sana toh? Cak, jangan ngamur, Cak. Masa istri Wah. kok dianggap ATM bersama? Istri lihat nih, istri yang hebat itu akan mendukung karir suami menjadi cemerlang. Betul, iya. Nah, istrimu kan juga seperti itu. Coba hibur dulu nyanyi. Saya ini Mas Tato dikirim ke Spanyol karena Bapak menyanyi. Ibu sekalian, karena saya mau di Eropa, saya menguasai seluruh lagu di dunia. Jadi Serius? Bener? mulai keroncong, dangdut, barat, Mandarin, Jepang. Bapak Ibu tinggal menyebutkan satu judul lagu, langsung saya bawakan. Pak Munif, mohon izin, pengen lagu apa Pak? Judulnya aja Pak. Bebas. Cinta. 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 Cuma itu yang saya nggak bisa, Pak, coba. Cuma itu yang saya nggak bisa, coba. Selain cinta, Pak. Selain cinta, Cuma Pak. cinta yang Cuma nggak bisa. cinta yang saya Selain nggak bisa. cinta, Pak. Ya. Desposito. Deposito. Despacito. Wah, itu juga nggak bisa. Tok, kayaknya setiap disebut kamu nggak bisa toh, jangan bikin malu toh. Saya ke luar negeri itu menjual budaya nasional ini keluar, Cak. Wow. Memperkenalkan lagu-lagu daerah. Kalau lagu-lagu daerah apa? Oh, lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Nganjuk apal. Sabang sampai Merauke kok Saya kan nganjuk. harus mampir ke rumah mertua. Wah, saya sebutkan provinsi kamu langsung nyanyi ya. Oke. Siap. Jadi kita tes Bu, pengetahuan Sumatera Utara. Sinanggar tulo atulo kitulo sinanggar tulo Sumatera Barat. Kambang labungo parautan si mambang riang di parutan di desa dusun Jawa Tanah Barat. Minang. Manuk dadali manuk panggagana Madura. oleh olang Paraona ala Sulawesi jere, Selatan. oleh olang ala jerekam Kalimantan Timur. oleh olang Paraona ala jere, Maluku. oleh olang. Dari Madura pindah 3 provinsi oleh ulang terus. Orang Madura ada di mana-mana lo ya. Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, banyak orang Madura. Masa nggak boleh nyanyi? Iya boleh. Ya maaf. Coba ini yang mana orang Madura? Ya ditanya, Bapak Ibu yang asalnya Madura mohon berdiri. Nggak cocok, patusan nggak cocok, nggak diterima TNI. Kenapa? Biar cepet tahu. Biar cepet gerak cepat tahu orang Madura mana lah. Taunya dari mana? Lempar besi, kelotak. Terus? Kalau ada yang maju ngambil lah orang Madura. Itu nggak ilmiah toh, masa lempar besi ngambil.
Pengen ilmiah minum Cai, minum ini menunjukkan etnis. Kok bisa minum? Kalau misalnya minum, minta minum dong. Apa? Minum apa? Mari Mas, orang Jawa. Mas. Mari Mas, oh Jawa. Enggak minum, Iya, iya. minum apa? Kerating deng. Makassar Cak, itu Cak. Oh Daeng, Daeng. Makassar. Oh iya pas. Minta ya. minum dong, minum apa? Ale-ale. Papua itu. Ale-ale Papua. Kalau Ambon, Maluku gitu, minta minum. Minta minum apa? Betadin. Maluku. Mentang-mentang beta ngomongnya minum betadin. Calon. Udah calon dong lagu Sunda sekarang. Saya Jawa nggak bisa bahasa Sunda. Saya ajari, makanya di belakang jadi baking soda. Backing vokal, Ya. backing sound. Ngomong apa? Kuurang gitu doang Pak. Us, kuurang. Isuk-isuk angon kambing. Kuurang. Ya gitu Ya, ya. siap. Isuk-isuk angon kambing. Kuurang. Dibawa ke tanah lapang. Kuurang. Gening kambing narene. Kuurang. Rene natilu bulan. Kuurang. Tok. Apa? Bapak ibu-ibu kok ketawa kenapa? Suara calon dong bagus berarti. Wah, terima kasih Bu. Ayo gampang. Isuk-isuk angon kambing. Kuurang. Dibawa ke tanah lapang. Kuurang. Gening kambing narene. Kuurang. Rene natilu bulan. Kuurang. Tok, tapi kok ketawanya kayaknya nggak enak gitu. Tok. Gimana? Artinya apa? Kuurang itu oleh saya. Coba diterjemahkan. Pagi-pagi angon kambing. Oleh saya. Dibawa ke tanah lapang. Oleh saya. Tapi kambingnya bunting. Hah? Bukan saya. Sumpah bukan saya, Tok. Maka Wah, ini namanya kalau orang ada kambing mundur, calon dong jangan maju. ini memanfaatkan mentang-mentang nggak ngerti. Jangan. Makanya jangan ngetes orang pinter. IQ saya 300 Cak. Wih, hebat kamu ya. Satu keluarga. Anaknya 3 Pak. Berarti keluarga 5 orang. Berarti 60-an. Lumayan. Kamu itu sok pinter. Le. Kalau akimu pinter tak tes, mesti Oke. tahu. Tahu gajah? Tahu? Gajah sembunyi di mana? Di kebun binatang. Oh, itu ditonton bukan. Wae sembunyi. Kambas Lampung. Ngapain jauh-jauh ke Lampung sembunyi? Di mana? Di seni, nah Angkatan Darat. Di sini. Saya dari pagi loh Cak di sini. Lihat gajah nggak? Enggak. Nah, itu karena lagi sembunyi. Kalau nggak sembunyi, kelihatan. Mikir. Ngapain gajah sembunyi di Le, sini? makanya nggak kelihatan kan gajah karena sembunyi di sini. Wah, kalau di tempat lain nggak sembunyi. Cak Londong, tentara ini suka olahraga. Pasti. Nah, kalau Cak Londong tahu olahraga apa yang tidak boleh dimainkan malam hari? Ayo, Malam hari olahraga. Renang. renang banyak orang renang malam hari. Ski. Ski ada ski malam hari. Apa? Lari pagi. Nggak boleh. Lari pagi kok malam hari. Oh iya. Jadi lari malam. lari pagi nggak boleh malam hari. Iya, pinter kamu. Cak Londong urusan hewan-hewanan. Hewan apa yang tidak bisa tidur? Tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Ayam. Wah, salah, ayam tidur. Burung. Kucing. Ikan. Kok bisa? Kasurnya basah. Makanya nggak tidur. Hewan apa yang selalu menunggu terbit matahari? Ini ayam. Salah. Burung. Salah. Apa? Ikan. Lo kok ikan? Lo kan mau jemur kasurnya yang basah tadi. Iya. Ngopo. Hewan apa yang sering dimarahin maknya? Ayo. Kucing. Wah, nggak bisa. Ayam. Apa? Ikan. Kenapa? Suruh jemur kasur nggak dijemur-jemur. Oh, Kan bocah. bulet. Tikus kakinya berapa? 4. Tikus apa yang kakinya 2? Nggak ada. Ada. Semua tikus kakinya 4. Ada yang 2. Tikus apa? Mickey Mouse. Oh iya. Bebek apa yang kakinya 2? Donald bebek. Oh enggak. Apa? Semua bebek kakinya 2. Bukan cuma Donald bebek. Jangankan Donald bebek, Donald Trump loh kakinya 2. Tanya Bapak Ibu ini. Ayam apa yang tidak bisa berkokok pagi-pagi? Ayo. Ayam betina. Wah, salah. Anak ayam. Alah. Ayam goreng. Wah. Apa? Semua ayam nggak bisa berkokok pagi-pagi. Oh, ayam jago, ayam jantan berkokok pagi. Ayam jantan tuh kalau berkokok kukuruyu, nggak ada. Pagi-pagi nggak ada. Mana ada yang berkokok pagi-pagi?
Gajah kakinya berapa? 4. Ayam kakinya berapa? 2. Ular kakinya berapa? Nggak ada. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Binatang melata. Oh, sok tahu. Emang pernah jadi ular kamu? Kenapa ular nggak dikasih kaki ayo? Ular kenapa nggak dikasih kaki? Karena ular dikasih kaki, gigit. Kok bisa? Nah, coba ada ular lewat kamu kasih kaki, pek, gigit. Makanya ular jangan dikasih kaki. Harusnya kasih leher sampean. Ular dikasih kaki. Wah. Enggak. Nyanyi lagi yang saya tes bahasa Inggrismu. Oke. In English. In English, oke. Yes. Saya nyanyi Saya Jawa, lama. kamu terjemahkan Inggris. Oh, Jawa translate Inggris. Yes. Oke. Sri Minggat. Oh, belum pulang. Tuh, itu judul lagu kok belum pulang. Seberapa? Sri. Sroai. Sri. Inggris, Cak. Sroai. Sri kok Sroai. Nggak pernah ke Inggris sih. Inggris itu kalau I dibaca I. Kalau Sri, Sroai. berarti kalau Pak Munib, Munaib. Oh, iya Inggris, Cak. terserah kamu lah. Sri, Sroai. kapan kowe bali? When you come back again, Wah, kowe lunga you have a gun ora pamit aku. without permit to me. Jarine neng pasar, You said go to market, pamit tuku terasi. permit buying tracing. Loh, ibu-ibu ketawa. Terasi bahasa Inggris. Orang Inggris nggak pernah nyambel, nggak ada terasi. Nganti saiki Until today, kowe durung bali. you never back again. Wah. Ndang bali yo Sri, Please you come back, Sroai. ndang bali yo. Please you come back. Back back. Malah kayak kambing. Bali yo itu loh, back back gitu. I am sick thinking of you. Where are you today? If you are sorry, Wow. you remember me. Please you come back. I miss you setengah mati. Setengah matinya belum bahasa Inggris ini, Bu. Inggris itu kalau modar ya modar, nggak ada half dead, nggak ada ya. Jangan niru orang Inggris ta. Kenapa? Orang Inggris itu orang yang tidak tahu terima kasih. Sombong, nggak Bukan, sopan. dia taunya thank you. Terima kasih nggak tahu dia. Rek, ayo rek. Friend, come on friend. Melaku nang tunjungan. Walking to tunjungan. Rek, ayo rek. Friend, come on friend. Melaku bebarengan. Walking together. Nah, ngalor ngidul, ayo. To not to stop. Ngetan ngulon. Dot bain. Bahasa Inggris. Ngalor. Ngalor itu utara north. Not. Idul selatan Shot. south. Tapi shot. Dot ain. Nggak pernah. Kamu itu bahasa Inggris ikrok berapa kok habis south. Istri saya Jawa, religinya alimnya luar biasa. Mosok. Lo nyalain lampu aja Bismillahirrohmanirrohim gitu. Cetek. Nyalain lampu. Nyalain lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau matiin lampu gitu. Innalillahi gitu. Tok, kamu lihat nih, jangan-jangan lampunya dilepas, dimandiin, dikafani toh. Oh, pematiin lampu, innalillahi, keterlaluan. Waktu kita, waduh, mohon maaf Pak, waktu kita yang terbatas, kalau bisa ulang tahun setahun bisa berapa kali gitu Pak, saya siap. Itu bukan ulang tahun. Yang ulang tahun ya setahun sekali. Kan biar sering ketemu dengan orang-orang hebat gitu, Iya. Pak. Saya senang sekali. Bisa Pak, karena buat kami mohon maaf, bukan sekali lagi bukan pamer. Uang buat kami itu nomor 6 Pak. Betul Pak. 1 sampai 5 kan Pancasila Pak. Ya. Selesai Pancasila langsung uang mikirnya. Iya. Sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Iya. Kalau ada yang salah mohon dianggap benar Pak, Bu. Karena tak ada gading yang tak retak. Betul. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Iya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur lagi. iya. Selamat ulang tahun untuk Zeni Angkatan Darat yang ke-72. Sukses dan jaya selalu.